Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang budiman, saat bulan Desember tiba, umat Kristen di seluruh dunia gegap gempita merayakan Natal. Tanggal 25 jadi puncaknya. Ia ditetapkan sebagai hari raya karena dipercaya bertepatan dengan hari kelahiran Yesus. Oleh umat Kristen, Yesus dianggap Tuhan mereka. Kepercayaan ini berdasar pada konsep teologi atau ketuhanan Trinitas. Adalah model teologi yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu, tapi terdiri dari tiga. Dalam Kristen, tiga itu adalah Allah atau Tuhan Bapa, Yesus atau Tuhan Anak, dan Roh Kudus atau malaikat. Yesus diposisikan sewujud dengan Allah. Begitu juga Roh Kudus. Mereka ketiganya dianggap sebagai Tuhan karena menjadi satu kesatuan dengan Tuhan yang semula, yaitu Allah. Sebelum Kristen, teologi Trinitas sudah dipakai oleh berbagai agama paganisme yang lebih dahulu berkembang di wilayah Timur Tengah, Mesir, Asia Kecil, Yunani, Jerman, dan Skandinavia. Di India terdapat Hindu yang meyakini Trimurti, yang memiliki Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu. Nah, kepercayaan-kepercayaan tersebut ditengarai memberi pengaruh ke sebagian umat Kristen di zaman itu, sehingga mereka ikut menggunakan konsep teologi Trinitas. Tapi tidak semua penganut Kristen menggunakan teologi Trinitas. Sebagian mereka tetap teguh berteologi Unitarian, yang berarti mengakui hanya Allah Tuhan mereka. Dua kelompok ini sama besar. Kelompok Unitarian dipimpin oleh Arius, sedangkan kelompok Trinitarian atau berteologi Trinitas dipimpin oleh Athanasius. Keduanya saling bermusuhan, sering bentrok, sehingga negara Romawi menjadi kacau. Menghadapi realitas tersebut, Kaisar Konstantin yang seorang penganut paganisme dan sedang berkuasa pada masa itu mengadakan konsili atau musyawarah akbar di Nisea pada tahun 325 Masehi. Konsili ini dikenal dengan nama Konsili Nisea. Sebagai seorang paganis, ia menyodorkan konsep homoousius. Kedua pimpinan kelompok menafsirkan konsep itu dengan arti yang berbeda. Arius menafsirkan bahwa Yesus berhubungan amat erat dengan Allah. Tetapi Athanasius beranggapan bahwa Yesus sewujud dengan Allah, maka ia pun Tuhan. Pasca konsili, pengikut Arius tidak puas dengan hasil konsili Nisea. Mereka terus mengadakan perlawanan hingga pada Kaisar Theodorus Agung dibuatlah olehnya konsili di Konstantinopel. Karena ia anti-Arius, maka konsili itu tegas menetapkan bahwa Anak atau Yesus sewujud dengan Bapa atau Allah, dan Roh Kudus pun sewujud dengan Allah. Tuhan dianggap memiliki tiga wujud, namun ketiganya jadi satu wujud. Nah, sejak itu Kristen dengan teologi Trinitas dinyatakan resmi sebagai agama yang sah di Romawi. Siapa yang menentang maka akan ditumpas habis. Hasil konsili ini benar-benar ditegakkan sampai-sampai dibangun sebuah institusi baru untuk pekerjaan ini. Namanya Institusi Akuisisi. Akhirnya pengikut Arius dibantai atau diusir dari Romawi. Buku-buku mereka dibakar, di antara mereka melarikan diri ke negeri-negeri lain. Saat ini ajaran Arius masih ada, tapi jumlahnya sangat kecil. Hanya berupa sekte-sekte kecil yang tersembunyi. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Kristen Trinitarian. Itulah sejarah mengapa Kristen yang berkembang di dunia saat ini bertuhankan Yesus, berkonsep Trinitas. Ternyata itu terjadi karena pengaruh agama pagan dan peran penguasa Romawi yang beragama pagan. Tragis memang, maka bersyukurlah kita yang Muslim, yang istiqomah memegang konsep tauhid, yang kemurnian kitab sucinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijanjikan kemenangan di dunia dan tempat kembali berupa surga.
Dalam surat Ali Imran ayat 19 dikatakan, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Setelah ayat sebelumnya menjelaskan tentang keesaan Allah, maka ayat ini menegaskan tentang kebenaran Islam yang inti ajarannya adalah tauhid. Sesungguhnya agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah ialah Islam, yang inti ajarannya benar-benar menjadi rahmatan lil alamin.